kalau dilihat emang berat sih. Berat banget. Nggak bisa sih. Samping. Oh iya udah. Ya. Udah lah. Oh iya, ada tambahan nih. Apa tuh? Oke, kembali lagi di channel Ekarisma Official di malam hari ini spesial karena kemarin sudah ada pameran lukisan dari Ekarisma yang berada di WN Kampus. Betul. Dan ada beberapa karya yang sudah terpampang di belakang. Dan di malam hari ini kita akan kulik satu persatu makna dan cerita di balik lukisan-lukisan itu. Gitu. Berarti tema lukisan malam hari ini apa nih, Mas Sidik nih? Kalau dilihat sepertinya seperti apa ya, ada mengenai mental, ada cerita kesedihan, tapi kayaknya belum ada lukisan yang menggambarkan gembira gitu dari yang belakang ini. Belum ada. Belum ada ya. Barangkali nanti setelah episode ini tayang akan timbul keinginan Bang lukis yang sesuatu yang membahagiakan. Oke. Setelah episode ini juga nanti ada ini ya, ada Q&A. Yes. Jadi lebih detail lagi tentang lukisan dan masalah hidup aku. Betul. Bukan masalah sih, lebih pertanyaan dari netizen. Nanti bisa langsung ke link deskripsi aja. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan diberikan di Instagramnya Ekarisma. Nanti kalian yang mau punya pertanyaan bisa langsung tulis di situ. Oke. Kita himpun di situ ya. Oke, Mas Sidik aja yang pilih. Mau dari mana dulu nih? Dari yang bawah dulu nih. Yang bawah Kita dulu. ambil ya. Oke. Itu simpel sekali ya. Ya. Ada cerita apa ini dari lukisan ini? Ini lukisannya. Ini kan wajah seorang perempuan, kemudian Sepertinya sedang nangis gitu ya. iya menangis, tapi di dalam dirinya tuh berontak gitu loh, kayak Kayak pengen teriak gitu. tapi nggak bisa. Hmm. Jadi beban aku tuh berat, tapi aku nggak bisa mengeluarkan itu semua gitu, karena aku berpikir bahwa di dunia ini tuh tidak ada yang bisa menampung masalahku. Ya, karena barangkali Tuhan memang memberikan ujian ke hambanya yang akan mampu melewati. Iya. Gitu. Kadang tuh kalau lihat lukisan aku tuh kayak nggak nyangka gitu loh, kayak ternyata aku seberat itu ya dulu gitu. Di banyak lukisan ini itu udah kelihatan di tengah barat sampai dari air matanya itu bukan yang warna biru atau putih gitu, warna merah. Barangkali nih menurutku air mata darah yang berarti menggambarkan begitu dalamnya gitu yang sebuah masalah ataupun problem yang diderita oleh si Aku lah. iya si pelukisnya ini gitu. Iya betul. Kalau teriakan ini berarti kan kayak wah gitu kan, ada sesuatu yang pengen aku pengen banget ungkapin gitu Iya, kan. aku capek gitu. Tapi bagaimana cara aku menyelesaikan ini semua gitu. Hampir sama sebenarnya, Hampir berkesinambungan lah antara satu lukisan dan Antara yang lain. lukisan ini. Tapi kalau yang kita taruh dulu ya. Oke, boleh lanjut. Kalau dari lukisan-lukisan ini yang gimana? Dicontohin. Nah, oke. Kalau lukisan yang pertama gitu, yang mana? Oh, yang ini. Yang ini. Pertama tentang mental health ya. Tentang mental health ya teman-teman. Iya, ini yang pertama di tahun 2022. Ini posisi dimana ketika aku ada masalah besar dan posisi aku tuh benar, tapi aku disalahkan. Posisi benar tuh disalahkan. Terus? Dan aku tuh sampai bingung harus bagaimana cara klarifikasinya. Terus aku juga mending ngalah sih, kayak nggak apa-apa deh, nanti orang juga bakal tahu sendiri mana yang benar mana yang salah gitu. Biarlah waktu yang akan menjawabnya gitu ya. Iya. Dan mungkin sekarang udah mulai berdamai gitu dari apapun yang udah pernah ada dalam kisah ini, dalam lukisan ini gitu. Ya udahlah, udah berlalu gitu. Semuanya memberikan pelajarannya aja gitu ya. Itu memang berat banget sih. Jadi kalau divisualkan ya posisi aku seperti itu, kayak kepalamu tuh udah dihancurin, tapi kayak apa ya, beton, kamu pukul itu nggak akan bisa hancur gitu. Berarti emang si yang punya kepala ini emang wah, kepala beton beneran gitu. Dari semen 3 roda kayaknya. Itu dong, nyebut merek nih. Oh iya, nggak di endorse udah. Nggak apa-apa, siapa tahu Daripada besok. dilanjut kayak jalan. Lanjut. Oke, yang mana ya? Ini dulu deh. Nah, ini paling beda ya. Ini udah apa ya, gagah banget gitu, ada maca tapi kok Bunga-bunga. di samping-sampingnya itu bunga mawar gitu. Kalau ini macan itu kan ganas.
Jadi ini tuh seperti sifat aku loh Mas Sidiko. Ganasnya dapat Jadi, dari si harimau. Aku bisa menjadi jinak dan aku bisa menjadi buas. Tergantung bagaimana Anda memperlakukan aku. Oke. Jadi di sisi lain aku feminim, tapi aku juga ada sifat ganas. Aku bisa makan kamu. Serem banget ya. Tapi yang Jadi, jelas dari harimau ini, walaupun ini kayaknya lebih menggambarkan sifat dari Karisma gitu, Oh, yang ya? punya barangkali power. yang begitu besar, layaknya digambarkan seekor harimau. Tapi di sisi lain juga pasti punya rasa kepribadian yang perempuannya juga pasti Iya, ada. karena aku gitu. perempuan ya. Iya. Iya, betul. Soalnya dari harimau ini yang ganas itu pasti tetap bisa sifat ke perempuannya pasti keluar. Nggak Jinak, bakal ya. 100% harimau gitu. Iya, betul sekali. Menarik banget. Ini buat yang minat langsung DM aja. Iya. Aku Lewat kasih saya harga boleh. spesial. Saya maklarnya. Ya boleh. Gorengin ya. Nanti aku kasih berapa persen. Wih. Nggak bisa masang lagi sih kayaknya dia. Oh, oke, nice, nggak apa-apa, nggak Biar apa-apa. kan. Gen ini dulu ya, yang di bawah. Oke. Ini ada kepotong ya. Warna kuning, gambar. Ini bukan hati sebenarnya. Hati. Lebih ke jantung kalau di pelajaran IPA. Oh iya kan lope. Jantung bentuknya apa? Lope. Iya. Oke. Ini posisi di mana aku harus mengambil keputusan. Mending kok sing ada lukisan yang di sini ada warna pink, terus Cerah. cerah, terus di sini Suram. mulai gelap ya, ada warna hitam gitu. Boleh diceritain? Ya jadi itu hati aku ya. Ini kondisi aku di mana aku harus mengambil keputusan yang sangat berat. Di sisi lain aku masih ada sedikit harapan untuk bisa bertahan, tapi di sisi lain kegelapan itu jadi seimbang loh. Bahagia dan suramnya tuh 50-50. Jadi aku bingung harus mengambil jalan yang mana gitu. Aku bingung pada saat itu karena tidak ada permasalahan yang misalkan orang ketiga atau apa, tapi memang karena keadaan nggak bisa menyatukan kita, jadi aku harus ngambil keputusan yang mana nih. Aku harus berpihak yang gelap atau yang cerah, dan hasilnya adalah aku mengambil keputusan yang gelap. Ambil keputusan yang gelap. Padahal di sini posisinya 50-50 gitu kan. Tapi bagus banget sih dari adanya hal yang cerah ini kemudian hal yang gelap, dan itu 50-50, dan kamu di posisi kamu harus mengambil keputusan dan kamu berani. Keren banget semua. Dan semoga ini Keputusan yang tepat. betul sekali, karena aku mengalami fase ini 2 kali ya, persis. Sebelum 4 tahun genap aku putus 2 kali. Aku pacaran 4 tahun, sebelum 4 tahun genap pasti putus. Jadi buat yang sekarang tolong jangan lama-lama ya, jangan lebih dari 4 tahun nikahin aku. Kode itu ya. Iya, ngapain lama-lama. Betul sekali. Jadi intinya ini adalah fase di mana kamu harus mengambil keputusan antara sisi yang yang cerah ini dan jadi semoga dari lukisan ini kamu ketika ambil keputusan itulah keputusan yang baik, tepat, dan pokoknya yang terbaik gitulah buat kedepannya. Amin ya. Oke. Next. Kita lanjut lagi. Masih ada 2 lukisan. Oke. Dari ke-6 ini ada yang menarik nih, dari kaca sepertinya. Wih, lebih berat teman-teman. Iya, ini lukisan kaca. Lukisan pertamaku. Ini depresi parah sih, karena aku Berat mengalami banget sih emang. tekanan yang berat banget. Posisi bulan Januari 2024, awal tahun ya. Awal tahun disambut dengan Jadi tuh banyak sekali tekanan yang orang itu nggak ngerti ya. Jadi mereka tuh kayak egois mungkin ya, kayak yang penting kamu harus nurut, tapi mereka nggak tahu resikonya apa. Jadi aku tuh bingung ketika aku tertekan banget, udah hancur banget sebenarnya, dan aku bingung kenapa sih nggak ada yang ngerti soal diriku gitu. Benar-benar separah itu sih. dan kalau dilihat dari sini emang kayaknya sedih banget itu, dari warna merah itu barangkali menurutku ya. Ini merupakan kamu yang sedih, tapi kamu juga ada warna kuningnya yang Cerah, apalagi iya. di dunia entertain gini kan harus tetap kelihatan Baik-baik ini saja. baik-baik saja, tapi apalagi di atas ini gelap ini barangkali seruat peteng dedet gitu kan bahasa Jawanya barangkali ya, udah gelap banget kayak gitu. Tapi kalau dilihat emang berat sih. Berat banget. Dan aku tipe orang yang selalu ingin terlihat baik-baik saja di depan orang. Aku pinter banget acting, menyembunyikan kesedihan aku. Dan sakit juga aku bisa menyembunyikan. Kayak contohnya aku lagi syuting tapi aku lagi gak enak badan, aku bisa menyembunyikan sampai selesai.
terbukti profesionalisme. Terlalu memaksakan nggak sih kalau Iya, kayak bukan gitu? profesionalisme menurutku. Kalau misalkan lagi sakit itu menurut gue lebih baik bilang aja, ngomong daripada ada sesuatu hal gitu Iya, yang betul. Tapi aku kadang suka terpinggirkan. aku harus profesional. Jadi tolong ya badan oke dulu sebelum selesai gitu. Oh, karena emang apa ya, kita udah lagi pengen banget ditampil di situ, udah nyiapin ini, tiba-tiba badan kurang enak apa gitu. Tapi kayaknya kan eman-eman banget, Iya, paksa bilang gas gitu kan. Iya, untuk cerita lukisan ini nanti detailnya lebih ada yang berhubungan dengan pertanyaan di Q&A Ya, next. nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di Q&A mengenai lukisan-lukisan ini. Betul. Oke, Yang terakhir, yang terakhir aku nih. sedih banget sih kalau lihat lukisan ini. Kalau Benar-benar dari tahunnya ini tahun 2022 ini. 2023. Oh ya, 2023. Oke, keluar. Ini lukisan di tahun 2023. Akhir ya, sampai aku belum bisa menerima keadaan di mana aku masih terbelenggu dengan masa lalu. Jadi ketika aku mau maju melangkah untuk suka dan buka hati untuk laki-laki lain, aku masih kayak terikat gitu loh dengan masa lalu. Kayak aku salah, aku berdosa, kayak aku udah ngambil keputusan terus dia baik-baik aja atau enggak, terus masa aku harus sama orang lain sedangkan dia masih terluka gitu. Dan dari masalah itu aku jadi sering nyalahin diri aku sendiri gitu. Aku sedih banget kalau lihat lukisan ini Karena beneran. kadang kan apa ya, kalau misalnya kita ngambil keputusan apa gitu, bukan hanya Risma aja gitu yang pernah ngalamin, spill dikit ya, aku pun juga ngalamin ketika misalkan aku ngomong sesuatu gitu, katakanlah ke perempuan gitu, kalau misalkan putus, tiba-tiba aku mutusin perempuan, tiba-tiba kira-kira gimana ya aku putusin, baik-baik aja, takutnya bawa sampai bunuh diri atau apa gitu. Karena juga kepikiran kayak gitu juga gitu. Kalau dari lukisan ini barangkali ini perempuan yang masih terikat dengan perasaan dan ya itu. Sebenarnya aku sih lebih ke ketergantungan ya dengan yang lama ya, kayak dia tuh selalu ada, ibaratnya ketika aku di momen apapun dan aku butuh selalu ada, selalu berusaha ada gitu. Jadi ketika kita berpisah kan berat ya buat aku yang harus mengubah semuanya sendiri gitu. Jadi apa-apa yang step by stepnya bareng, cerita bareng kayak terus apa yang bangun ini, pokoknya banyak banget kisah lah pasti. 4 tahun soalnya ya, pasti udah banyak banget cerita gitu kan yang dilalui bersama gitu. Soalnya putus karena keadaan tuh sakit banget ya guys, sumpah beneran. Mendingan salah satu selingkuh aja deh. Kalau misalnya putus gara-gara udah jelas itu salah gitu kan. Kalau dari keadaan, titik paling apa ya, paling menyakitkan kan udah keadaan misal kayak gitu, nggak ada cara lain, nggak ada obat lain menurut gue kecuali rasa ikhlas yang Betul. harus kita apa ya, kayak kita wujudkan gitu. Udah ada 6 lukisan yang kita tampilkan, kita taruh dulu. Tadi masanya gimana ini? Candelin aja. Aku di tulisan itu tuh ya. Nggak bisa sih. Samping. Oh iya, udah. Ya. Udah lah. Oh iya, ada tambahan nih. Apa tuh? Kok ada lagi? Ada nih. Ini lukisan apa nih? Ini suram ya? Gelap semua Ini itu. gelap Apa semua. lukisan belum jadi atau Enggak, apa? jadi gitu? sebenarnya ada sejarahnya. Aku itu Oh, sudah bikin sketsa naga, Mm-mm. naga hijau di sini. Cuman pada saat itu ada kan sedikit nih perut naganya. Aku tuh emosi banget, emosi banget. Akhirnya udahlah aku coret-coret aja gitu. Gara-gara apa ini? Emosi karena mungkin dari ketika ngelukis tiba-tiba mood berubah atau Iya, apa gitu? moodnya berubah. Terus aku tipe pelukis yang introvert, jadi aku nggak bisa kalau ngelukis ditemenin. Harus sendiri ya? Harus sendiri. Jadi ada yang nemenin terus tuh kayak ngeledek gitu. Aku lagi bad mood, ya udah gue hancurin aja. Karena objek lukisan aku tuh kalau nggak harimau, ular untuk yang hewan. Tapi kurang dapat feel-nya juga. Jadi ini akan aku ubah menjadi gambar harimau ya rencananya. Kayaknya harimau putih, Iya. cakep, warnanya udah hitam. Gitu, Gitu ya, guys. teman-teman. Ada 6 lukisan termasuk lukisan ini, lukisan bad mood, Suram. lukisan suram yang nanti mungkin bisa di-spill di Instagram buat Iya, hasil boleh, lukisan boleh, tadi. boleh. Gitu ya teman-teman, udah ada 6 lukisan dan 1 lukisan yang gelap tadi. Jangan lupa ditunggu nanti hasil lukisannya, Oke. lukisan harimau putihnya. Siap. Pokoknya dari 6 kisah, dari 5 ya, dari 5 kisah ini aku kira banyak banget apa ya, kayak dari fase kesedihan,
fase ketika kamu dia hianati orang dan mental kamu hampir sudah sampai kena gitu. Yang penting Sudah kena itu. sudah kena malah ya. Sudah kena, Tapi ya. yang menarik adalah ketika mentalmu udah kena tapi kamu bisa bangkit lagi gitu. Betul sekali itu poinnya. Mungkin biarlah dunia ini meragukan kamu, tapi Betul. yang penting kamu jangan menyerah dan tetap berdiri. Menyala mbakku gitu. Wah, siap, menyala. Gitu ya teman-teman, terima kasih dan jangan lupa nanti kalian buat yang punya pertanyaan menarik buat Mbak Ekarisma bisa ditulis di Instagramnya. Oke, Nanti bisa kita banget. akan tampung dan pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab langsung dengan jujur tentunya. Gitu ya. Oke. Terima kasih dan sampai ketemu di video Q&A selanjutnya.